Mengapa sebab manusia berpergian ke gunung? Apakah menghindari masalah pribadi ataukah hanya untuk sebuah dokumentasi? Panas. Kita sering sekali salah persepsi dalam mengajak kerabat baru untuk mencoba mendaki. Saya termasuknya. Mulai memberi ajakan kepada kerabat baru untuk mendaki tentunya tidak hanya kenikmatan dan keindahannya saja yang kita sampaikan kepada mereka. Di sini begitu banyak bahaya yang mengancam kepada kita sebagai pendaki. Jalur pendakian yang sulit dan rumit. Rintangan dari air panas yang membuat jalur batu menjadi licin. Itu pun termasuk ancaman bahaya untuk kita. Tapi tidaklah menarik jika kehidupan kita berjalan dengan mulus. Begitupun dengan pendakian kita saat ini. Jika semua terasa mulus tanpa rintangannya, mungkin hasil akhir yang bagus tidak akan membuat kita puas. Sama halnya dengan menyusun skripsi. Kalau pakai joki, kita lulus, tapi kurang tulus. Kalau bisa, hati-hati di jalan, biar tulus. Gunung Pangrango adalah sahabatnya dari Gunung Gede yang begitu terlihat gagah. Menuju Gunung Pangrango juga bisa menggunakan jalur pendakian ke Gunung Gede yang dimulai dari Basecamp Cibodas sampai ke Pos Kandang Badak dengan jalur yang sangat banyak keunikannya. Perlahan berjalan dan berhati-hati, jarum jam melesat begitu cepat, di mana saya dan Deraples harus sampai di Kandang Badak sebelum zuhur. Mempercepat pendakian, mengurangi peristirahatan, kita lanjutkan pendakian. Dengan panjangnya jalan yang kita tempuh, kita sudah menemukan jalan landai yang panjang. Jalan landai ini menandakan kita sudah dekat dengan Pos Kandang Badak. Lumayan melelahkan. Kita berjalan seperti kura-kura yang memiliki ambisi secepat kita, yang sudah tidak sabar ingin segera sampai di Pos Kandang Badak. Lumayan ya jalanan. Lumayan. Kita start jam 6 pagi ya, sampai Kandang Badak jam 11. Hari sampai kita Ubun-ubun asli keren jalurnya. Efek dari perut kosong memang mudah membuat tenaga kita menjadi lelah. Tetapi kita kembali disemangatkan oleh terangnya Pos Kandang Badak yang memanggil secara perlahan untuk sejenak beristirahat. Kandang Badak Rel. Akhirnya kita tiba juga di Pos Kandang Badak, yang dimana tempat ini adalah tempat untuk para pendaki bermalam dan beristirahat, makan dan melaksanakan kewajibannya. Istirahat dulu. Oh mantep, Abang Kodel nih disusul ke Bogor. Jadinya kita bisa mendaki bareng. Tadinya emang niatnya mau solo gitu kan? tadinya sih gitu, cuman ada kesempatan dalam kesempitan. Oh iya. Jadi ikut bareng. Pas ya. OTW dari Banten ke Bogor, dari Bandung ke Bogor. Jadi ketemuan di Bogor, naik Pangrango. Mantap, semangat. Siap. Akhirnya setelah makan dan melaksanakan kewajiban, kita mulai kembali pendakian dari Kandang Badak menuju puncak Pangrango. 1 jam lamanya waktu kita habiskan untuk tidur dulu di Pos Kandang Badak, karena semalam tidur kami di base camp kurang puas. Oh, ini halangin buat duduk beristirahat. Beristirahat. Halangin jalur ya? Enggak ya? Istirahat. Buat rebahan. Istirahat mah 2 menit ya. Istirahat 2 jam 3 jam. Saking PW-nya. Yuh. Mantap emang.
Baru kali ini dari sepanjang pendakian saya menemukan jalur yang penuh dengan banyaknya rintangan. Ternyata selain jalur pendakian yang menukik tajam, jalur ini pun sangat begitu panjang. Jika jalurnya lurus, mungkin kita akan lebih cepat sampai. Mantap. Yo sob. Gunung Pangrango adalah kali pertamanya kami berdua mendaki. Medan yang ditempuh kami pun belum bisa beradaptasi. Jalurnya lebih banyak nanjak daripada landainya. Melelahkan. Naon sih ya? Capek aing. Langkahnya terlalu besar itu deh. Kayaknya harus kayak gini. Nah, mantap. Yo, mantap. Gaskeun. Pendakian terus berlanjut, perlahan berjalan dari sekian panjangnya pendakian. Kita sudah tidak sabar ingin cepat sampai. Ternyata benar, ekspektasi sering sekali jauh dari kenyataan. Jalur yang kita pikir mudah ternyata susah. Waktu yang sempat kita atur, yang dimana jam 4 sore kita harus sudah sampai di puncak. Ternyata jam 4 sore masih berada di jalur. Wah, ini sangat melelahkan. Lagi-lagi nanjak. Sedikit landai, nanjak lagi. Aduh, nggak habis-habis Del. Tanyakan dari tadi ya. Kirain udah landai mau puncak, masih tanyakan lagi. Alam ya. Alam semesta tidak pernah ingkar karena ia tidak pernah menjanjikan. Apapun itu masalahnya, jangan pernah lupa dengan hidayahnya. Dan terkadang kita terlalu sering mengeluhnya daripada bersyukurnya. Lelah banget Kang Model. Saya kira ini tidak akan sampai. Ternyata perlahan-lahan berjalan kita bisa bertemu juga dengan surga keindahan dari Gunung Pangrango yang disebut Mandalawangi, yang tidak kalah indah dari gunung-gunung lainnya. Yang diperkirakan jam 4 sampai, pada akhirnya kita sampai di Mandalawangi jam setengah 6 dengan keadaan cuaca gerimis. Semangat yang sudah patah akhirnya kembali tumbuh. Sedih yang kita anggap senang atas semua kemustahilan yang sekarang saya rasakan akhirnya terbayar lunas ketika saya sudah sampai.
Tuhan benar-benar adil. Bumi yang begitu indah sangat disayangkan jika kita tidak pernah mengetahui isi yang sebenarnya. Terima kasih alam semesta, terima kasih juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir jam melesat cepat, kita langsung cari tempat beristirahat. Sedikit berbincang, lalu kita mendirikan tenda camp untuk tidur malam ini. Kita perlu gerak cepat sebelum terang menjadi gelap. Gimana Del rasanya? Sampai di puncak nih. Nelawangi. Good luck kan? Saya makan sampai puncak. Enak ya. Cepat. Rebahan tadi termasuk bagian sedang menikmati alam. Dokumentasi saya simpan secara diam sembari merekam. Deraples mendirikan tenda sedangkan saya bagian memasak. Lekas makan kita tidur, lalu ditemani dengan hujan bersama badai. Setelah kabut hujan badai Del ya. Malam ini kita terbangun pukul 10 malam. Hujan reda, rasa dingin mulai terasa. Lalu tenda sebelah memanggil saya untuk ikut keluar. Korbannya adalah kayu kering yang sudah dibasahi air hujan untuk membuat api unggun sembari berbincang. Jam berapa ini Kang? 11 ya. Aduh, yang bikin kita keluar tuh gara-gara ada apa Kang? Gara-gara Di Bagas. Babi hitam. Nyenyak. Seharusnya bangun pagi ya Kang. Ini jam 11 kita udah bangun. Aduh. bangun mah. Oh, jam 10 nya. Tapi ada hikmahnya kesembab. Kalau jadi hangat dia. Di Banten. Bandung itu Sami di Banten saduana teh tetanggaan. Cuman kebenaran abi keur di Bandung. Abi niat ka Pangrango eta ge niat di pas tanggalna. Ngantos ketimuan di Banten ini Bogor. Jadi akhirnya nanya bareng. ayo mau sepat deh. Mantep sih sepat teh. Pagi ini kita makan sama apa Kang?
Empat sama teri jengki belah. Wah, Redang kamu. mantap. Apa bos? Jadi tekstur nasi di Banyur itu Di Banyur. semacam kelebihan dalam bernegara. Bede. Awas. Jadi Mantap. mengundang rasa ingin Ingin tahu ya. Mantap pisan euy. Mantap. Kita sarapan mantap. sama si Akang-akang nih. Pisan euy. Seger. Apa? Ayo, bojil. Ayo. Yuk, Kang. Banyak ya sangu. Aya air minum Akang ya. Aman. Mantap. Aduh. Coba ya makan obat emang ya. Makan bersama. Kenyang. Seuri soalnya. Jengkol, lok asin. Nah, ini yang disebut kenikmatan ketika di gunung. Kita bisa saling sama-sama membantu. Yang tidak kenal bisa menjadi kenal. Bisa disebut memperbanyak saudara. Oh iya, ketiga beliau ini adalah manusia yang lahir ke bumi di negara Indonesia bagian Kabupaten Sukabumi yang bernama Kang Paeng, Kang Alvin, dan Kang Sankanza. Sebelumnya terima kasih telah membantu kami berdua. Semoga sehat dan panjang umur semuanya. Selepas makan, rapihkan barang bawaan. Kita perlu menemui tugu Gunung Pangrango ini. Jalan perlahan bersama ketiga beliau dan 7 kawan baru yang saya kenal barusan. Mereka adalah pendaki yang kita temui di jalur pendakian dari rombongan orang Lewiliang. Di sana ada Kang Faisal, Kang Fajar Rozabi, Kang Noval Zen, dan 4 kerabatnya. Setelah semuanya sukses, kita pun kembali turun menuju base camp. Pendakian bagian turun biasanya tidak pernah serumit ini. Dan kali ini, jalur yang dipenuhi akar membuat kita sangat merasa rumit. Dan syukurnya, kita tiba juga di pos kandang badak dengan keadaan sehat walafiat. Sejenak beristirahat, lalu kita masak untuk makan siang. Selamat, sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Tenang barang. Udah jadi kandang babi. Nah, kan jadi rame. Niatnya saya mendaki berdua, dan pada akhirnya ketika turun menjadi 12 orang. Hehe, dapat bonusnya 10 orang-orang baik. Padahal logistik saya sudah habis disikat Bagas. Seharusnya pagi ini saya tidak sarapan, apalagi makan siang. Beruntungnya ada kerabat-kerabat baik. Berkat adanya si Bagas, kita bisa jadi bersatu seperti layaknya saudara yang erat. Terima kasih semuanya. Semoga kita adalah orang-orang buruk yang berusaha baik, dan semoga kita juga adalah manusia-manusia yang beruntung, bertemu dengan alam semesta yang begitu indah. Dan semua ini sangat disayangkan jika kalian hanya menonton. Saya rasa kalian perlu mencobanya, karena di sini kalian akan bertemu dengan banyak hal dari diri kita sendiri yang kita anggap mustahil. Selamat mencoba. Sejauh ini terima kasih kepada alam semesta yang mendukung. Bagiku, pendakian adalah bagian dari hobi, dan untuk hari ini terima kasih kepada kerabat saya, Drafles, Kang Paeng, Kang Alfian, Kang Sankanza,
Kang Faisal, Kang Fajar Rozabi, Kang Noval Zen, dan 4 kerabatnya. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua, karena aku tanpanya tidak akan menjadi apa-apa. See you, salam lestari, salam jejak ekspedisi negeri. Semoga di petualangan selanjutnya bisa bertemu kembali. Bersambung.